Bawaslu Pusat mengeluarkan pemetaan kerawanan pemilu dan pemilihan serentak 2024 mengenai isu strategis politik uang. Hasilnya, Jawa Barat berada di posisi ketiga untuk daerah yang paling tinggi tingkat kerawanan politik uang di Indonesia. Menurut Koordif Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nur Yamah, peringkat ketiga tersebut berdasarkan temuan Bawaslu yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Agar pemilu tahun 2024 mendatang Jawa Barat terbebas dari politik uang, setidaknya ada 3 strategi yang dilakukan Bawaslu Jabar sebagai antisipasi pencegahan. Jadi yang pertama, mengoptimalisasikan terkait dengan sosialisasi. Dan yang kedua adalah tentu memperkuat regulasi. Nah, yang terakhir adalah memastikan bahwa aksi penindakan di setiap laporan politik uang adalah sebagai upaya menciptakan efek jera. Dan ini juga perlu diperkuat dengan program-program kampanye anti politik uang. Pengamat politik Universitas Padjadjaran Firman Manan menyebut praktik politik uang kerap dijadikan sebagai strategi elektoral pada pemilu atau pilkada. Biasanya praktik politik uang ini menyasar masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan dilakukan oleh broker atau perantara. Soal kewenangan seperti Bawaslu itu yang harus diperkuat karena harus diakui sampai saat ini kewenangan yang dimiliki pengawas pemilu itu terbatas. Yang kedua, ya penegakan hukumnya memang harus betul-betul dilakukan tanpa pandang bulu begitu ya, dan betul-betul konsisten karena saya pikir tidak ada jalan lain karena kalau penegakan hukumnya juga konsisten, maka itu kan akan menimbulkan efek jera. Saya khawatir selama ini karena pengawasannya terbatas, lalu kemudian penegakan hukumnya tidak efektif, itu yang tidak menimbulkan efek jera. Beberapa warga juga memberikan komentar soal praktik uang yang kerap terjadi pada tahun politik. Zaman sekarang mah udah udah nggak zaman lagi karena informasi begitu cepat. Kemudian kita nggak bodoh lagi sih sebetulnya, masyarakat juga udah pada pinter, udah bisa memilih mana pemimpin yang baik menurut mereka. Saya juga sudah punya pemimpin yang menurut saya baik untuk kedepannya. Kalau dibilang nggak ada, tapi ada ya gitu. Tapi kalau saya menyarankan nggak kayaknya, kita nggak nerima yang kayak gitu. Karena masyarakat Indonesia saya lihat udah cerdas ya, menentukan pemimpinnya seperti apa. Kemudian harapan-harapan mereka kepada pemimpin mereka itu pasti punya harapan besar kan, biar ya ekonomi makin baik. Pada akhir November mendatang, masa kampanye akan segera dilakukan oleh para politisi. Disinilah sejumlah pihak diimbau untuk cerdas menghadapi praktik-praktik menyimpang dalam pesta demokrasi ini, termasuk salah satunya politik uang. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.